Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Murteni Hasyim. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih peran dan psikologi pendidikan terhadap proses pembelajaran. Jadi, mari kita mulai. Nah, sebelumnya, mari kita menelaah apa sih sebenarnya itu psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari bagaimana manusia belajar di berbagai lingkungan pendidikan. Ini melibatkan pendidikan tentang proses belajar mengajar dan penerapan prinsip-prinsip psikologi untuk meningkatkan pembelajaran. Selain itu juga, psikologi pendidikan membantu kita memahami bagaimana siswa belajar dan berkembang, serta bagaimana guru dapat meningkatkan efektivitas pengajaran mereka. Dengan menggabungkan teori dan praktik, psikologi pendidikan memberikan kerangka kerja yang penting bagi para pendidik. Pada proses pembelajaran, tentunya guru menggunakan beberapa teori psikologi. Nah, yang pertama ada teori behavioristik. Teori ini berfokus pada bagaimana penguatan positif dan negatif mempengaruhi pembelajaran. Misalnya, memberikan pujian atau hadiah ketika siswa berhasil menyelesaikan tugas dapat meningkatkan motivasi mereka. Yang kedua, ada teori kognitif. Teori ini menekankan pentingnya proses mental dalam memahami dan mengingat informasi. Strategi seperti peta konsep dan pengulangan dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Dan yang terakhir ada teori konstruktivistik. Teori ini menggarisbawahi pentingnya pengalaman langsung dan interaksi sosial dalam pembelajaran. Siswa belajar lebih efektif ketika mereka terlibat secara aktif dalam proses belajar dan bekerja sama dengan teman-teman mereka. Selanjutnya, mari menelaah bagaimana penerapan psikologi pendidikan di dalam kelas. Nah, di dalam kelas, seorang guru harus mampu melakukan yaitu strategi pengajaran yang efektif. Dengan menggunakan variasi metode pengajaran seperti diskusi kelompok, proyek, dan penggunaan teknologi dapat membantu memenuhi berbagai gaya belajar siswa. Yang kedua, ada mengatasi gaya belajar yang berbeda. Mengidentifikasi gaya belajar siswa, apakah itu visual, auditori, atau kinestetik, dan menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang terakhir ada motivasi dan keterlibatan siswa. Menggunakan teknik motivasi seperti menetapkan tujuan yang jelas, memberikan umpan balik positif, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, selanjutnya mari membahas manfaat psikologi pendidikan terhadap guru dan siswa. Nah, manfaat psikologi pendidikan terhadap guru dan siswa itu ada dua. Yang pertama, meningkatkan kualitas pengajaran. Pada tahapan ini, guru dapat menggunakan prinsip-prinsip psikologi pendidikan untuk mengembangkan strategi pengajaran yang lebih efektif dan menarik. Dan yang kedua, ada membantu siswa mencapai potensi yang penuh. Dengan memanfaatkan kebutuhan belajar siswa, guru dapat membantu mereka mencapai potensi penuh mereka, baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, itulah tadi pembahasan kita terkait peranan psikologi pendidikan terhadap proses pembelajaran. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.